Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul di sini, merapatkan barisan, berkumpul bersama-sama kaum muslimin sekalian untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sebagai wujud persatuan dan kesatuan umat Islam. Satu shaf, satu barisan, satu masjid, satu arah, yaitu kiblat. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di awal bulan Dzulhijjah, ada beberapa ibadah yang spesial. Di antaranya adalah zikir, puasa, kemudian ada ibadah yang agung, salah satu rukun iman, rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa yang dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah mampu dalam hal fisik, tenaga, dan mampu dalam hal waktu, dalam hal uang. Dananya cukup, kemudian fisiknya juga cukup. Insyaallah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Amin. Kemudian bagi siapa saja yang belum mendapatkan kesempatan ini, karena semua orang yang berduit, punya uang, belum tentu berangkat. Belum tentu. Alasannya mungkin belum dapat kursi, belum dapat porsi, atau alasan klasik, belum pantas. Wah, saya belum pantas kayaknya pergi ke sana, masih banyak dosa, masih banyak ini. Semoga kita yang dimampukan oleh Allah dalam segi harta, dalam segi kekuatan, segera untuk diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang belum mendapatkan kesempatan untuk berhaji, di situ ada ibadah yang mulia juga yang sudah kita laksanakan bersama-sama, yaitu kurban, menyembelih kurban. Kalau yang belum bisa juga, haji belum bisa, kurban juga berat, maka ada alternatif yang selanjutnya, Pak, yaitu puasa. Puasa Arafah. Kalau nggak bisa juga, gimana? Ya, itu adalah rangkaian ibadah yang Allah kasih alternatif. Haji, kalau nggak bisa haji, kurban. Kalau nggak bisa kurban, puasa. Semuanya itu ujungnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang balik dari haji juga di sini juga tambah takwanya, tambah imannya. Yang kurban setelah kurban juga tambah imannya, tambah takwanya. Setelah puasa juga tambah imannya dan juga tambah takwanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Seperti yang sudah ada di screen atau di layar, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada subuh kali ini, membahas
surat Al-Baqarah ayat yang 174. Nah, di pertemuan yang lalu kemarin kita sudah bahas tentang salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini. Salah satunya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Halal dari segi zatnya atau bendanya halal, dan halal dari segi kita iktisab mendapatkan barang tersebut. Ya. Halal, roti halal secara zatnya, bentuknya, barangnya halal untuk dimakan. Bagaimana cara mendapatkannya? Jual beli atau dikasih hadiah atau ditukar menukar dengan cara yang halal, maka barang tersebut halal dan thayyib. Di dalam ayat 172 Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang thayyib. Thayyib, makna dari thayyib yang kemarin sudah kita jelaskan adalah sesuatu yang bermanfaat atau mendatangkan manfaat untuk tubuh kita. Jadi sesuatu yang tidak membawa manfaat untuk tubuh kita, maka itu golongannya tidak thayyib. Kemudian perintah selanjutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Yang banyak disyukuri, yang sedikit juga disyukuri, biar tidak iri. Yang banyak disyukuri, yang sedikit tidak disyukuri. Nanti yang sedikit iri. Nah, makanya yang banyak bersyukur, yang sedikit juga bersyukur. Kemudian yang selanjutnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjelaskan atau memberikan sebuah perintah untuk makan makanan yang halal dan thayyib, selanjutnya Allah terangkan apa makanan yang dilarang untuk dimakan. Nah, kalau Allah menjelaskan sesuatu yang haram, maka yang halal itu lebih banyak, Pak. Jadi nggak perlu dijelaskan mana yang halal, nggak perlu. Karena cukup dijelaskan yang haram, yang sedikit ini, haram sedikit, Pak. Segini misalkan haram ini. Tapi yang halal sisanya banyak. Jadi cukup dijelaskan yang sedikit saja, Pak. Yang halal itu otomatis sudah mengikuti. Apa itu? Yang pertama, al-maitah. Hewan yang mati tanpa disembelih dengan sesembelihan syar'i. Hewan tenggelam, sapi ya, mau disembelih lari ke sono kemari, tenggelam di sungai, nggak jadi disembelih mati, ya sudah jadi bangkai, nggak ada kata mubazir. Ya namanya sudah bangkai, nggak ada kata mubazir, diapakan? Ya sudah dikubur saja. Ya, dengan dalil mubazir, ya sudah kita sembelih saja. Mubazir ini sapi, gitu. Ya tidak boleh. Itu maitah, binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Atau bahasa kerennya adalah bangkai. Yang kedua, wadam, darah. Darah apa aja, Pak? Darah apa saja haram untuk dimakan. Darah kobra, Ustaz, buat obat sama, tidak boleh untuk dimakan. Walahmul khinzir, daging babi, wa ma tawallada minhu, daging babi dan yang lainnya, termasuk kikil babi juga tidak boleh. Kikil ya. Wah, yang diayatkan daging, kikil boleh dong. Semuanya, termasuk kepalanya, termasuk otaknya, kikilnya, apalagi kupingnya, apa yang terbuat darinya, kerupuk misalkan, tidak boleh untuk dimakan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, apa-apa yang disembelih atau dipersembahkan bukan untuk kepada Allah. Sapi disembelih untuk siapa? Kambing disembelih untuk penunggu ini. Kerbau disembelih biar untuk ini. Nah, itu tidak boleh dimakan. Ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Akan tetapi di sedikit yang ini, Pak, yang bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah, yang sedikit ini masih ada pengecualian, Pak. Ketika kita
ibtor atau mutor dalam keadaan berbahaya, terdesak, maka boleh untuk memakan yang sedikit ini, Pak. Misalkan kita naik pesawatnya jatuh di hutan Brazil sana, semuanya meninggal, tinggal kita, barang bawaan juga udah hilang, makanan juga sudah habis, bekal semua sudah habis, lewat tikus di depan, tikus hutan, Pak. Kan banyak tuh kalau hidungan tikus lewat sana kemari, nggak ada makanan, adanya cuma tikus. Bagaimana hukumnya? Famaniturra, barang siapa yang dalam keadaan muttor, darurat, ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi, tidak berdosa Pak kita makan. Adanya tikus kita makan tikus, adanya ular kita makan ular. Untuk apa? Sebagai penghilang lapar saja, sebagai pengganjal lapar. Jangan setelah kita merasakan nikmatnya atau setelah merasakan daging tikus di hutan sana pas lagi tersesat, di rumah diulangi lagi. Kenapa? Karena enak. Kayaknya enak nih. Tikus daripada ganggu di rumah, kita tangkap aja kita bakar. Tidak boleh. Wala adin fala itsma alaihi, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang haram saja ini sedikit, yang halal jauh lebih banyak. Ya, ada daging sapi, ada daging kambing, ayam, kelinci. Sisanya burung dara, segala macam, lele dan sebagainya, itu halal semua. Yang haram sedikit, Pak. Jadi kalau mau cari yang halal tentunya lebih mudah daripada cari yang haram, karena haram sedikit, halalnya banyak. Baik, itu adalah perintah untuk kita kaum muslimin memakan makanan yang halal serta thayyib. Ayat 171 kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Artinya, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ma anzalallah, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal kitab, dari Alkitab mereka, dari kitab mereka. Nanti kita bahas siapa mereka. Wa yasaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Ulaika, mereka itu, ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak disucikan. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana atau apa hal-hal yang haram untuk dimakan oleh umat Islam, kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini, mengancam di dalam ayat ini orang-orang yang menyembunyikan informasi. Siapa orang yang menyembunyikan informasi ini? Hum al-Yahud, orang-orang Yahudi. Apa yang disembunyikan? Informasi dari kitab mereka. Apa informasinya? Apa informasi yang disembunyikan oleh mereka yang ada dalam kitab mereka? Informasinya adalah di dalam kitab mereka dijelaskan nanti pada akhir zaman akan muncul seorang nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Sebagian namanya adalah Ahmad. Di dalam Al-Quran juga disebutkan demikian.
Di dalam kitab mereka dijelaskan suatu saat atau pada akhir zaman akan muncul seorang nabi dan rasul, sebagian namanya adalah Ahmad. Siapa Ahmad yang dimaksud ini? Adalah Nabiullah, nabi kita dan rasul kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas di dalam ayat ini orang Yahudi menutup informasi tentang Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Ya, saya bacakan tujuannya untuk apa, Pak. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menuliskan, kenapa mereka menutupi informasi tentang Nabi Muhammad? Fakatamu dzalika li alla tadhhaba riyasatahum wa ma kanu ya'khudunahu minal 'arab minal hidayah wa tuh ala ta'zimihim iyyahum. Kenapa mereka menyembunyikan informasi tentang datangnya Nabi Muhammad nanti di akhir zaman? Supaya kekuasaan cengkraman mereka di negeri Arab tidak hilang. Pemberian orang Arab untuk dia tidak berhenti. Ya kan? Pajak jual beli bisnis supaya tidak hilang. Jadi salah satu cara bertahan orang Yahudi di Madinah dengan cara mengadu domba orang pribumi. Apa nama sukunya? Suku Aus dan suku Khazraj. Orang pribumi Aus dan Khazraj ini diadu domba oleh orang Yahudi. Supaya apa? Yahudi tetap di tempat mereka, nggak ada yang ganggu. Orang yang pribumi berantem selama beberapa ratus tahun. Aus dan Khazraj berantem terus. Tidak lain dan tidak bukan ada andilnya orang-orang Yahudi. Yang sini ketika di Aus menjelekkan kata Khazraj, Aus tuh gini. Ketika di suku Khazraj, orang Yahudi berkata, kata Aus, kamu tuh gini. Sehingga terjadilah peperangan. Kalau sudah terjadi peperangan, Yahudi aman-aman saja, nggak ada yang musik. Bisnis berjalan. Nanti kamu saya kasih ini, nanti kamu saya kasih ini. Kalau dia bisnis senjata, dipasok senjata, jualan senjata. Kalau dia bisnis makanan, dipasok makanan, jual makanan. Itu salah satu cara untuk Yahudi supaya bisa berdiri tegak di negeri Arab atau di kota Madinah. Dengan cara apa? Mengadu domba Aus dan Khazraj. Tapi ketika nanti datang Nabi Muhammad, semua percaya kepada Nabi Muhammad. Dia sudah memprediksikan, diprediksi, Pak. Nanti kalau datang Nabi Muhammad, semua iman sama Nabi Muhammad, percaya sama Nabi Muhammad, ikut sama Nabi Muhammad. Wah, saya terancam, bisnis saya terancam, hubungan saya terancam, kedudukan saya terancam. Itu pikiran dia. Kira-kira cara ini masih berlaku nggak, Pak, sekarang? Masih ya. Jadi untuk menguasai suatu tempat nggak usah diperangi, nggak usah pakai tenaga, nggak usah pakai senjata, cukup diadu domba saja. Yang kelompok ini difitnah oleh kelompok ini, yang kelompok ini difitnah, katanya kamu jelekan. Udah, ini berantem, saling fitnah, saling ini, saling bertengkar. Yang musuhnya diam aja, nontonin, Pak. Nontonin orang Islam berantem. Sekarang itu ya. Saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Musuh Islam ya nonton, tepuk tangan, seru ya. Orang Islam lagi jorok-jorokan, lagi bogok-bogokan, ditonton. Nah, perselisihan umat Islam ini di Indonesia pada khususnya, apakah ada andil orang yang tidak suka dengan Islam atau musuh Islam? Ada andil nggak kira-kira? Ada andil orang yang tidak suka sama Islam, difitnah sana sini. Coba kalau umat Islam di Indonesia ini bersatu, tidak ada, ya bolehlah mengatasnamakan golongan.
golongan A, B, C, D, E, F, G semuanya, atau partai atau gerakan, tapi semuanya bersatu, Pak. Wah, ini pemandangan yang sangat tidak disukai oleh musuh Islam, bersatunya umat Islam. Maka dari itu, persatuan umat Islam jauh lebih penting daripada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan. Baik, kembali lagi ke ayat. Nah, jadi sudah jelas di dalam ayat ini Allah menerangkan siapa yang menyembunyikan informasi, yaitu orang Yahudi. Informasi apa? Informasi tentang akan datangnya Nabi dan Rasul di akhir zaman, yaitu yang bernama Muhammad SAW. Kenapa mereka tutupi? Karena takut kekuasaan mereka terganggu, takut kalau bisnis mereka terhenti dengan datangnya Muhammad SAW. Pak Ustadz, kalau kita gunakan ayat ini untuk ilmu yang lain, bagaimana? Bagaimana hukumnya kita menyembunyikan ilmu kepada yang lain, kepada orang lain, misalkan. Jadi saya pernah membaca beberapa artikel ya. Salah satu mental orang yang sehat, salah satu mental orang kaya adalah nge-share atau menyebarkan informasi yang bermanfaat. Salah satu mental orang yang kaya adalah menyebarkan informasi yang bermanfaat. Kalau ada peluang, kalau ada kesempatan, di-share sama dia, tidak disembunyikan. Lah, biar saya aja lah yang dapat ini. Bantuan misalkan dari pemerintah, kan kita semuanya insya Allah belum tahu ya caranya bagaimana mendapatkan bantuan, syaratnya apa, ininya bagaimana, kemana. Tidak semua orang tahu, maka kewajiban kita nge-share itu, menyebarkan informasi itu. Bagaimana kalau kita tarik hukumnya ke sini, menyembunyikan informasi tentang itu, ya kedudukannya atau dosanya tidak lebih besar dari ini. Jadi masih di bawah ini dosanya. Jadi tidak boleh menyembunyikan informasi, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Pak, nanti kalau saya sampaikan ilmunya, dia menolak, dia menentang, dia memerangi saya, misalkan, atau dia mengusir saya. Oke, kalau begitu kita rubah caranya dengan cara yang halus, dengan cara yang elegan. Sebagai contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim lahir fitrahnya memang Islam, menolak adanya kesyirikan, menolak adanya kekufuran, Pak. Fitrahnya sejak kecil itu. Jadi ketika kecil diajak ke ma'bad, ke tempat beribadah, dia nggak mau, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya penyembah berhala dan pembuat berhala. Ketika sudah dewasa, berhadapan bukan sama bapaknya lagi, dengan penguasa. Apakah ilmu ini yang akan disampaikan Ibrahim tentang tauhid ini disembunyikan? Tidak. Apakah dikatakan secara lantang di hadapan penguasa? Tidak. Tapi dengan cara yang halus dan elegan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ibrahim hanya bisa menyindir lah bahasanya ini. Semua dihancurkan kecuali satu. Jadi Ibrahim tidak langsung face to face dengan penguasa dengan caranya sendiri. Tapi informasi ini sampai kepada penguasa, orang yang lebih superior daripada Ibrahim. Kalau dengan bapaknya dakwahnya tetap berjalan, tapi hubungannya juga tetap berjalan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika ada orang yang kayaknya perlu dapat ilmu ini, tapi kita belum mampu untuk menyampaikan. Tetap harus disampaikan dengan cara yang halus dan elegan. Tidak serta-merta, nanti saya ini, nanti saya ini. Jadi tetap ada usaha untuk menyampaikan dengan cara dirubah, dengan cara atau metode yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ancaman bagi orang Yahudi yang pertama tadi karena menyembunyikan ilmu tentang kenabian Muhammad. Yang kedua, wa yasharuna bihi tsamanan qalila, dan memperjualbelikan
ayat tersebut atau kitab tersebut dengan harga yang sedikit. Udah jelas ya. Nah, kemudian apakah memperjualbelikan ini sama dengan memperjualbelikan Al-Quran? Jual beli Al-Quran apakah sama masuk dalam ayat ini? Tentu saja tidak. Jadi maksud ayat ini adalah menggunakan Al-Quran sesuai pesanan. Menggunakan Al-Quran sesuai dengan pesanan dengan niat buruk, dengan niat tidak baik. Misalkan, Pak Ustadz, saya ini pengen nikah, kalau 4 kayaknya kurang ini. Saya mau 7 Pak Ustadz, gimana? Ustadznya, nanti saya bayar sekian Pak Ustadz, tolong carikan dalil. Gimana? Ustadznya bingung ini. Di Al-Quran, di Al-Quran 1 maksimal 4 ya. 1 maksimal 4. Ini maksimal 4 nih, gimana kalau 7 nyari dalil di mana? Setelah diotak-atik ketemu Pak dalilnya. Fankihu di dalam surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2 wa thulatha dan 3, 2 dan 3 5, wa ruba' dan 4, 2, 3, 5 dan 4, 9. Wah, boleh. Wah, ini dalilnya Pak, ketemu. Sesuai dengan pesanan orang tersebut dengan niat buruk atau dengan niat jelek. Seperti itu. Kemudian contoh apa lagi? Banyak contohnya. Misalkan saya punya partai, gambarnya pohon cemara misalkan. Saya punya partai, gambarnya pohon cemara. Saya pesan kepada pendakwah, nanti kalau kampanye tolong dong pakai ayat gitu supaya orang-orang bisa nyoblos di partai saya. Kemudian dicarilah dalilnya. Wah, mana ini? Ketemu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah telah meridhoi orang-orang yang berbaiat di bawah syajarah, di bawah pohon. Nah, ini yang dimaksud pohon di sini adalah pohon Baiatur Ridwan. Di dalam pohon mereka berbaiat. Tapi ayat ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk kampanye. Masyarakat, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Allah meridhai orang-orang yang berbaiat, mencoblos, yang gambarnya pohon, gitu ya, yang simbolnya pohon. Nah, sesuai dengan pesanan, dengan niat yang salah atau dengan tujuan yang salah. Itu makna dari wa yasharuna bihi tsamanan qalila. Oke, kemudian balasannya apa? Orang yang berlaku demikian, di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang pertama balasannya adalah wa yaqul ma yaquluna fi butunihim ilan nar. Ketika mereka di neraka, mereka makan api. Di dalam hadis lain ada beberapa amalan yang diterangkan balasannya itu makan api neraka. Salah satunya ini. Kemudian salah duanya adalah makan makanan yang haram. Salah tiganya adalah makan harta anak yatim. Itu balasannya atau siksanya adalah makan api di neraka. Kalau di sini masih ada orang yang makan api ya Pak ya. Debus masih bisa tuh. Ya, mengelabui mata manusia bisa dikelabui makan api. Tapi kalau di neraka tidak bisa dikelabui. Makan api ya makan api. Baik, itu yang pertama, siksanya adalah makan api di neraka. Yang kedua, bentuk siksanya adalah wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sebuah siksaan di neraka. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah yusni alaihim wa yamdahuhum bal yu'adzibuhum adzaban alima. Yang dimaksud tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa amalan
sehingga nama kita itu viral di langit, Pak. Jadi kalau di dunia belum viral, tapi viralnya di langit. Apa itu? Di dalam hadis dikatakan orang yang berkumpul di rumah atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, maka salah satu balasannya adalah wa yudkaru fi man indah, disebutkan di sekitar malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut-sebut di sekitar malaikat atau oleh malaikat. Viral di langit, tidak viral di bumi. Kemudian yang kedua, amalan apa? Hafizul Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu nanti akan viral di langit. Ketika para penduduk surga semua sudah mendapatkan kenikmatannya, dipanggillah orang tuanya, nama orang tua. Si ini maju, anaknya maju. Orang tuanya kaget. Kenapa saya mendapatkan ini? Karena anakmu telah menghafal Al-Quran dan hafal 30 juz. Dipakaikan mahkota, diberikan jubah kebesaran oleh anaknya yang telah hafal Al-Quran 30 juz. Nah, salah satu bentuk siksanya adalah tidak dilihat oleh Allah. Salah satu bentuk kenikmatan di surga adalah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Faedah daripada ayat ini adalah ancaman yang menyembunyikan ilmu, ya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang kenabian, ilmu tentang syariat, dan yang kedua adalah bentuk siksaan di neraka. Bentuk siksaan di neraka adalah makan bara api neraka, kemudian tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak disucikan oleh Allah, dan tidak disebut dipuji-puji oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, itu merupakan bentuk faedah daripada ayat 174 sampai ayat 176 seperti itu. Nah, ayat 175, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladziina syarawu dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Artinya mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. 176, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladziina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Artinya yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Nah, ayat 174, 75 dan 76 ini masih dalam satu maudhu atau masih dalam satu pembahasan yang berkenaan dengan orang yang menyembunyikan ilmu kenabian dan berbagai macam bentuk siksa neraka, siksa di neraka. Baik. Kita lanjut 177. Membahas tentang pokok-pokok kebaikan di dalam Islam. Ayatnya cukup panjang. Saya bacakan, saya langsung artikan ya, biar mempersingkat waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum, kalian menghadapkan wajah-wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, menghadap timur dan menghadap ke barat. Walakin albirra, akan tapi albir itu atau kebaikan itu adalah man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal malaikah dan malaikat, wal kitab dan kitab-kitab, wan nabiyyin dan para nabi dan rasul. Wa atal mala ala hubbi, orang yang memberikan harta kepada yang dicintainya. Zawil qurba, kerabat-kerabat, wal yatama dan orang yatim, anak yatim, wal masakin dan orang miskin,
wa ibnas sabil dan ibnu sabil, wasailina dan orang-orang yang meminta, wa fir riqab orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak, wa aqamas shalah mendirikan salat, wa ataz zakah menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu orang yang menepati janji, wasabirina fil ba'sa orang yang sabar terhadap ba'sa atau penderitaan, kesempitan, wadh-dharra dan musibah, wahina ba's dan ketika peperangan. Ulaika alladzina shadaqu mereka adalah orang-orang yang sidik, jujur, wa ulaika humul muttaqun dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Baik. Al-birru. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pokok-pokok kebaikan, atau di dalam bahasa Arab namanya adalah al-bir. Kebaikan sama dengan al-bir. Makna al-birru adalah kebaikan. Makanya kalau kita berbuat baik kepada orang tua, namanya apa? Birrul walidain. Lawan katanya apa? Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Nah, apa sebenarnya pokok-pokok kebaikan di dalam ajaran Islam ini yang menurut timbalan syariah itu baik itu apa, Pak? Sekarang Bapak Ibu ketika melihat orang baik itu apa kira-kira? Menilai oh orang ini baik, kira-kira apa? Wah, suka ngasih, suka memberi, ketika dihutangi ya gampang, susah nagih. Susah nagihnya. Ketika ada sumbangan langsung ngasih, ketika ada butuh apa langsung, misalkan seperti itu. Nah, di dalam ajaran Islam ada pokok-pokok kebaikan yang kebaikan tersebut ujungnya adalah surga. Ujungnya adalah surga. Jadi timbangan manusia, kacamata manusia, apakah sama dengan kacamata orang? Apakah sama dengan kacamata Islam? Nanti kita lihat. Kebaikan di mata manusia apakah sama dengan kebaikan di mata Islam? Nanti kita lihat. Karena al-birru itu ujungnya adalah al-jannah, surga. Apa kebaikan itu yang membawa surga? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang as-sidqu ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang terkenal masyhur, Bapak Ibu juga insyaallah hafal. Apa bunyinya? Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian berbuat jujur, karena jujur itu menunjukkan kepada albir, kebaikan, dan albir, kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Apa kebaikan yang dimaksud ini? Apakah cuma berkata jujur, tidak berbohong, dikasih satu bilangnya ya satu, saya dikasih satu? Apakah cuma itu? Kalau manusia menilai orang yang baik ya seperti itu, orangnya jujur, suka memberi, suka mengutangi orang, suka membantu orang, itu. Nah, apakah sama dengan albir yang dimaksud di dalam Al-Quran? Baik, mari kita baca sama-sama. Yang pertama, bentuk albirru adalah iman. Bentuk albirru adalah iman, keimanan. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, kebaikan itu bukan hanya menghadap wajah kalian ke barat, ke timur. Yang dimaksud orang yang menghadap ke barat, ke timur ini siapa? Adalah orang-orang al-Yahud wan Nasara. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kiblat yang pertama di mana, Pak? Al-Aqsa. Kiblat yang pertama ke Al-Aqsa. Kemudian Allah perintahkan berikutnya dipindah kiblatnya. Enggak di Al-Aqsa, pindah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nurut enggak mereka? Oh, ternyata nurut. Nurutnya cuma hadap sana, hadap sini, tapi enggak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Maknanya bukan cukup menghadap barat, menghadap timur, tapi juga iman.
percaya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disindir adalah orang Yahudi, orang Nasoro. Ketika datang Nabi, ente mau beriman nggak? Dites pindah kiblat, oke, mau. Tapi kalau datang Nabi mau iman nggak? Oh, ternyata sebagian tidak mau beriman. Itu bukan termasuk kebaikan. Yang kebaikan di sini adalah al-imanu billah. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bi yaumil akhir. Iman kepada hari akhir, hari kiamat. Apakah orang yang sudah beriman kepada Allah yakin bahwa Allah itu esa, yakin bahwasanya Allah itu satu, kemudian mengucapkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian selanjutnya ada diamalkan dengan perbuatan. Bapak Ibu sekalian, iman itu bukan masalah hati saja. Iman itu hati, ucapan, dan amalan. Kalau kita sudah yakin bahwasanya Tuhan itu hanya satu Allah, kemudian mengucapkan syahadat sudah, maka amalan yang ketiga sebagai bentuk iman apa? Amalannya sholat. Bagaimana mungkin orang Muslim nggak sholat? Orang Islam kok nggak sholat? Ya bukan Islam. Ya. Orang Islam kok nggak sholat? Orang Indonesia kok nggak hafal Pancasila? Perlu dipertanyakan. Orang Islam kok nggak sholat? Jadi selain yakin, syahadat juga amalnya apa? Yaitu sholat. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Orang Muslim, apakah ada yang tidak percaya hari kiamat? Ada, Pak. Nah, besok tuh nggak ada tuh yang namanya kiamat-kiamat itu, nggak ada. Dongeng itu, bohong itu. Misalnya gitu. Kita mati ya sudah mati ya mati. Nanti Allah bangkitkan kita jadi burung, jadi kelinci, ya, jadi buaya, jadi kanguru, dari pohon toge atau dari pohon mangga. Akan dibangkitkan lagi kita itu, reinkarnasi. Banyak pemikiran seperti itu. Kalau di dalam Islam hari kiamat ada dan akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Ada surat Al-Qiyamah, ada surat Al-Qari'ah, ada Al-Insyiqaq, Al-Infitor, macam-macam. Banyak peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat itu adalah peristiwa matinya seluruh makhluk hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, setan, jin, iblis, semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hancurnya seluruh alam raya ini itu termasuk atau yang dimaksud hari kiamat. Setelah itu datang pengadilan, datang hisab, datang timbangan, sirat, kemudian surga dan neraka. Itu yang wajib diimani oleh orang Islam. Kemudian beriman kepada beriman kepada al-malaikah, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian beriman kepada Alkitab, selain Al-Qur'an sebelumnya ini ada kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf yang lain. Wan nabiyyin, dan beriman kepada nabi-nabi. Di dalam kisahnya atau di dalam kitab sirah diceritakan atau ditulis di situ ada kurang lebih 124.000 nabi dan rasul yang telah diturunkan Allah ke muka bumi ini. 124.000 nabi dan rasul. Banyak banget. Tapi kita sebagai manusia nggak usah ngafal yang 124.000, susah, Pak. Kebanyakan Allah tulis 25 saja di dalam Al-Quran, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 25. Kepanjangan, Pak, kebanyakan, nggak hafal. 25. Ya sudah, Allah ambil 5 nabi yang spesial, namanya Nabi Ulul Azmi. 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 kayaknya juga berat, Pak. Ya sudah, 2 deh diambil, 2 manusia terhebat di muka bumi ini.
Habibullah, kekasih Allah yaitu Muhammad, dan Khalilullah, orang yang terdekat dengan Allah, orang dalam, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dua. Kalau nggak hafal dua, sholatnya nggak sah. Kalau nggak hafal dua ini, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena di dalam sholat kita ada membaca sholawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu selawat yang dibaca di akhir sholat, Pak. Kalau nggak baca itu, nah bagaimana? Doa itu termasuk doa atau selawat yang dibaca ketika sholat. Oke. Kemudian cukup itu saja imannya ya. Jadi kalau tambah Nabi bagaimana? Tambah Nabi setelah Nabi Muhammad, imannya batal, imannya tidak sah. Kalau tambah Tuhan bagaimana? Imannya batal, imannya tidak sah. Kalau tambah juz dalam Al-Quran bagaimana? Ya batal, imannya batal, imannya tidak sah karena meyakini ada tambahan di dalam rukun iman tersebut. Nah, bentuk albir atau kebaikan yang kedua adalah wa atal mala ala hubbih. Makna ala hubbihi adalah akhrajahu wa huwa muhibbun lahu raghibun fihi. Yang dimaksud ala hubbihi adalah mengeluarkan harta yang harta tersebut sangat dicintainya dan sangat disukainya. Sebaik-baik infak adalah sebaik-baik pemberian. Sebaik pemberian adalah pemberian itu sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang kita senangi. Wah, ini saya lagi suka-sukanya ini sama motor ini nih. Ada pesantren butuh, ada masjid butuh, atau ada orang butuh. Padahal punya banyak motor, misalkan ada 3-4. Sudah saya kasih inilah kesayangan. Insya Allah menjadi pemberian yang terbaik. Atau contoh yang lain, saya kalau makan tuh kalau nggak nasi merek mawar atau merek lele itu saya nggak bisa makan. Tapi ngasih orang harga yang murah itu nggak bagus. Kalau kita makannya itu berasnya itu ya kita ngasih yang terbaik. Naam. Beberapa macam sedekah yang utama atau sedekah yang terbaik. Yang pertama, sedekah yang dibutuhkan. Sedekah kepada yang dibutuhkan, baik itu orangnya ataupun barangnya. Misalkan sedekah kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka butuh apa? Nah, itu sedekah yang terbaik. Kemudian sedekah yang terbaik yang butuh, salah satu adalah kebutuhan adalah ya bahan pokok dan air tentunya. Kemudian yang kedua, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita. Di dalam hadis Tabrani diriwayatkan, sedekah atau pemberian yang terbaik adalah sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita. Kalau kepada orang, teman, saudara yang baik sama kita, insya Allah mudah, Pak. Apa-apa dikasih. Nggak minta pun dikasih. Tapi kepada orang yang musuh kita, berat sekali. Ngapain dikasih? Biarin aja. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah pada kerabat yang memusuhi kita. Kemudian yang ketiga, sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kita sedang jaya-jayanya, sedang cinta-cintanya sama harta. Sedang sehat-sehatnya, itu sedekah yang terbaik. Kemudian sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada istri dan anak. Sedekah kepada istri dan anak. Jadi kalau misalnya istri minta apa, ya niatkan sedekah, Pak. Insya Allah dapat pahala. Tapi kalau kita memberinya nggak ikhlas, ngedumel, ngomel, ya wallahu a'lam. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada istri atau anak, niatkan sedekah. Bismillah. Minta apa? Nah, sedekah kalau ada ya. Kalau ada. Kemudian sedekah yang terbaik adalah sedekah itsar, mendahulukan orang lain. Kita butuh nih.
kita butuh dengan barang ini, tapi kayaknya orang lain lebih butuh, udahlah biar orang lain aja misalkan. Atau walaupun nggak butuh banget, misalkan di rumah sudah dapat daging lah misalkan, dapat lagi, kayaknya kulkas masih kosong, masih muat nih, tapi kalau saya lihat yang ono belum dapat ya, udah saya kasih. Penuhin dulu baru kasih orang. Masya Allah ya. Baik, itu merupakan contoh atau macam sedekah yang terbaik. Kepada siapa kita bersedekah? Yang pertama, dzawil qurba, kepada orang-orang yang terdekat, kerabat kita, saudara kita, om kita, tante, keponakan, kemudian menantu, kakek, nenek, itu adalah orang yang terdekat atau punya kerabat. Kemudian orang yang al-yatama, anak-anak yatim yang tidak punya pekerjaan, bapak atau ibunya meninggal dan dia belum balik, maka dia dikatakan yatim. Kalau sudah punya anak 3 ya bukan yatim, mohon maaf. Bisa kerja sendiri bukan yatim, bukan masuk dalam golongan yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan, ada penghasilan, tapi penghasilan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Kalau fakir itu nggak punya penghasilan, Pak. Kalau fakir nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan, atau sakit, atau tua, itu fakir. Tapi kalau miskin dia punya pekerjaan tapi tidak apa namanya, tidak bisa mencukupi. Wabna sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa, Pak? Ibnu sabil itu adalah orang yang keluar safar fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud untuk maksiat. Bukan maksud untuk maksiat. Contohnya dia pergi ke sana pengen jenguk anaknya, pengen jenguk bapaknya, kehabisan uang, maka dia wajib untuk disedekahi walaupun dia kaya di rumahnya. Karena pada saat itu nggak ada uang, nggak ada duit, nggak ada apa, nggak ada orang yang bisa untuk dimintai pinjaman, nggak ada, maka wajib untuk dikasih infak atau sedekah. Tapi kalau niatnya untuk kebaikan, keburukan, kejahatan, tidak wajib untuk dikasih sedekah. Wasailina, orang yang meminta-minta, ini kita juga bisa memilih dan memilah siapa yang orang meminta-minta. Dilihat dulu orangnya, kalau sehat, kuat, seger, perkasa, mau minta-minta, suruh kerja, Pak, dikasih kerjaan, insya Allah lebih baik. Wa fi riqab, orang yang membebaskan budak. Wa aqamas shalah. Nah, itu ya. Infak kepada beberapa golongan tadi ya, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta, dan orang yang dalam pembebasan budak. Insya Allah sekarang tidak ada perbudakan. Kebaikan yang selanjutnya adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat. Nah, ini sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya tentang keutamaan sholat dan bagaimana cara menjaga sholat. Zakat, membayar zakat, ini sebuah kewajiban. Jika harta sudah mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahunnya, setahun sekali. Yang selanjutnya, sebuah kebaikan adalah menepati janji. Menepati janji ini adalah sebuah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ciri orang munafik ada 3. Jika berjanji mengingkari, jika dipercaya khianat, jika berkata bohong. Nah, ketika kita ingin kebaikan, jadi kalau berjanji ditepati. Termasuk janji ketika punya hutang. Janjinya bulan ini ya ditepati bulan ini. Kalau belum ada, bilang, jangan ngilang. Mohon maaf saya belum ada nih, jangan tiba-tiba menghilang. Yang terakhir adalah sabar, as-sabru. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan secara detail, secara rinci, sabar yang dimaksud itu apa? Sabar di dalam apa? Was-sabirina fil ba'sa. Yang dimaksud baksa ini adalah ketika posisi melarat, ketika posisi miskin, sabar. Kekurangan uang, sabar. Habis di PHK, sabar. Kemudian wadh-dharra, makna dharra itu apa?
fi halil marad wal asqam, ketika dalam keadaan sakit ataupun terkena musibah. Tokonya kebakaran, rumahnya kebanjiran, longsor dan lain sebagainya. Wa hinal ba'as, dan sabar ketika dalam posisi berperang. Di sini ada Bapak Ibu atau siapa yang sudah mengalami peperangan dulu pas zaman Belanda, mengalami nggak? Ya, memang keadaan perang sangat menyedihkan ya. Kekurangan dalam hal harta, semua rusak, makanan nggak jelas, keamanan juga terancam. Ya, sabar dalam itu. Nah, yang dimaksud sabar di sini adalah sabar dalam kemelaratan, dalam sakit atau musibah, dan dalam keadaan perang. Nah, ketika kita sudah melaksanakan itu semua, maka terakhir peringkat atau predikat yang kita capai adalah ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang-orang yang siddiq. Bapak Ibu sekalian, di dalam agama Islam ada 4 predikat atau tingkatan. Yang pertama, an-nabiyyin, para nabi, paling tinggi ini. Yang kedua, bawahnya wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kalau nabi kita nggak bisa Pak, sudah nggak bisa. Kita sudah nggak bisa jadi nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, mati di medan pertempuran. Kayaknya juga susah. Wasiddiqin, wasidikin apa? Orang-orang yang sidik, termasuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan ini. Kemudian wassolihin, orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, sidik, syuhada, dan nabi. Ini adalah 4 predikat di dalam Islam. Nah, kita mau yang mana? Nabi nggak bisa, syuhada susah, sidikin nggak tahu, solehin juga berat semua. Orang soleh, sidik, syuhada, dan solehin. Minimal kita mengejar orang yang soleh. Minimal kita mengejar predikat sebagai orang-orang yang soleh. Nah, itulah beberapa albir atau kebaikan yang mengantarkan kita kepada surga: iman, infak, sholat, zakat, menepati janji, dan sabar ketika dalam musibah. Ya, saya kira cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari jemaah atau dari teman-teman. Saya persilakan. Ya, silakan Pak. Di zaman Nabi kan ada sahabat makan dokter, ada apa namanya, ada pasir. Maka sahabat lain mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah diam, tidak melarang, tidak menyuruh. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah dok itu termasuk tidak baik, dan apakah hukum tidak baik itu bisa dikategorikan makruh? Sedangkan sekarang ini banyak makanan yang tidak baik yang dimakan sama anak-anak milenial. Nah, masalah kalau yang tidak begitu ada kaitannya tidak dengan ayat yang jangan kau biarkan dalam masjid dan binasaan. Ditaruhlah ya orang itu apa gitu. Ya. Bismillah. Yang pertama masalah dhab, kadal gurun ya. Apakah diperbolehkan? Secara hukum itu halal karena Rasulullah tidak memakan dan tidak melarang. Jadi ada ketetapan hukum yang namanya ikrar. Ikrarun Nabi itu hukum. Ketetapan Nabi itu merupakan sebuah hukum. Ketika Nabi tidak melarang, tidak memerintahkan, tapi diam, nggak melarang, maka itu tandanya Nabi menghalalkan atau boleh. Nah, apakah tinjauan thayyib itu seperti yang kita tahu pada saat sekarang ini, makanan-makanan yang mengandung pengawet, makanan-makanan yang mengandung gula yang berlebih. Nah, kalau saya bisa katakan makanan yang thayyib atau yang tergolong thayyib itu memang sesuai dengan syarahnya, makanan yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, bagaimana cara mengetahui makanan yang bermanfaat untuk tubuh? Maka kita kembali ke orang yang pakarnya. Kita kembali bertanya kepada orang yang pakar dalam masalah itu. Ketika orang tersebut atau dokter lah katakanlah mengatakan, oh ini tidak baik, maka itu tidak thayyib. Oh ini sebaiknya dihindari, maka itu tidak thayyib. Maka hendaknya kita menghindari makanan-makanan yang tidak thayyib. Oke. Nah, apakah bisa dikatakan makruh? Ya,
Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa dikatakan makruh? Karena yang jelas makanan yang tidak thayyib itu makanan yang bermanfaat